Hai, welcome to podcast Tenotalk, cara mendisiplinkan anak tanpa berteriak atau membentak. Pada hari ini Jumat 24 November bersama saya dengan Lisra Eva Nenggolan atau biar lebih akrab Mami, Dedi dan teman-teman di rumah bisa panggil saya dengan Miss Rara. Nah, di antara Mami dan Dedi di sini, siapa yang terkadang suka kelepasan membentak atau berteriak saat anak melakukan hal yang kurang benar? Terkadang menjadi orang tua itu sulit, di mana kita harus menjaga kondisi emosi kita agar tidak meluap ketika melihat anak kurang disiplin. Nah, kita sebagai orang tua harus mempunyai trik khusus yang tepat ketika ingin mendisiplinkan anak tanpa harus berteriak atau membentak. Karena hal ini juga kurang baik. Menerapkan disiplin tanpa berteriak atau membentak dapat menciptakan lingkungan yang positif. Kita bisa memulai dengan memahami perasaan anak, tetap tenang, dan menjelaskan konsekuensi dari perilaku mereka dengan tegas, namun lembut. Terapkan aturan yang konsisten dan berikan pujian ketika perilaku positif muncul. Melibatkan anak dalam pembuatan aturan juga dapat membantu mereka merasa lebih bertanggung jawab. Nah, karena itu Stella Maris School sudah mengundang narasumber kita untuk sharing bareng nih terkait cara mendisiplinkan anak tanpa berteriak atau membentak. Wah. Bisa nggak ya? Bisa ya? Aku aja mikir nih. Waduh. Lama-lama lagi langsung aja kita ngobrol bersama Bapak Benito Pramitiasmara. Iya, betul. Susah ya. Oh iya. Panggilnya dengan Pak Benito. Yes. Baik. Sebelumnya saya ingin beritahu kalau kita akan ada giveaway berupa voucher menarik dengan total nilai 5 juta rupiah. Wow. Voucher 5 juta rupiah bagi kamu dengan pertanyaan terbaik dan pastinya beruntung. Jadi bagi kalian semua yang mau tanya seputar cara mendisiplinkan anak ya. Langsung aja tanya, ketik di chat room dengan formatnya nama, nomor telepon, domisili dan pertanyaannya. Baik, langsung saja kita kenalan dan ngobrol-ngobrol nih. Ya. Mungkin Pak Benito boleh memperkenalkan diri dan menceritakan perjalanan karirnya sampai saat ini menjadi konselor di Stella Maris BSD. Oke, terima kasih Miss Lara. Selamat sore Moms and Daddy, Bapak, Ibu semuanya aja ya. Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya adalah Benito Pramitiasmara, biasa dipanggil Pak Benito. Saya saat ini menjadi konselor di SMA Stella Maris BSD. Nah, perjalanan saya itu dari awal saya sudah menekuni masuk di S1 bidang psikologi. Ya, karena awalnya saya suka observasi, melihat-lihat ini apa sih yang bisa masuk seperti ini, memahami jiwa-jiwa muda, jiwa-jiwa yang sudah lanjut dan jiwa-jiwa anak-anak adalah psikologi. Dan saya rasa S1 masih belum cukup, saya lanjut ke S2 di daerah Semarang, sehingga saat ini saya sebagai psikolog pendidikan dan sudah sempat bekerja di sekolah di Semarang di SMP, SD juga pernah, dan saat ini di SMA. Begitu. Baik. Dan sekarang juga memang bergabung di Stella Maris BSD untuk posisi sebagai guru bimbingan konseling atau konselor. Iya. Konselor di unit SMA di unit SMA di Stella Maris. Baik. Kurikulumnya sendiri apa nih? Oke, untuk kurikulum di SMA Stella Maris BSD sudah memakai kurikulum Merdeka. Jadi mereka sudah bebas untuk memilih sesuai dengan minat bakatnya, sehingga nanti ketika selesai dari SMA Stella Maris BSD, mereka sudah yakin nih dengan form pilihannya untuk menuju di jurusan mana, seperti itu. Dan juga tidak hanya bagi para siswa yang ingin konseling dengan saya, orang tua pun juga ada beberapa yang via telepon. Itu nggak masalah, saya lagi di kereta, aduh maaf Pak, lagi di kereta, bisa nanti Pak di stasiun.
Oh, boleh, Tapi boleh. orang tuanya itu menceritakan atau menanyakan permasalahan anaknya atau mempermasalahkan orang tuanya nih biasanya yang tadi telepon itu. Oh, eh Lebih banyak lebih banyak ini discuss. diskusi tentang bagaimana kehidupan anaknya di sekolah, Oh, seperti oke. itu. Berarti seputar perkembangan anak. Perkembangan anak di sekolah, gitu. Oke, menarik ya. Dan berarti sudah cukup lama nih di BSD. Apa sih yang membuat Pak Benito nih tertarik dan apa ya Mbak istilahnya mau melayani di Stella Maris gitu? Oh iya, tertarik dari dulu memang tertarik di bidang pendidikan karena banyak sekali dinamika yang ada di khususnya di Stella Maris BSD. Anak-anaknya juga kooperatif, ya puji Tuhan mereka juga bisa mau terbuka dengan saya karena selalu satu yang saya bilang ke mereka, ketika kalian bisa percaya dengan guru BK, silahkan kalian bisa cerita apapun, baik itu tidak harus masalah kalian, tetapi soal apa ya bahasanya ya, curhatan kalian, kegembiraan kalian, itu pun yang menurut kalian remeh, tapi saya anggap sebagai sesuatu hal yang penting untuk diapresiasi. Sehingga bukan saya yang memanggil siswa, tapi kebanyakan siswa yang datang ke saya. Sampai pernah dibuatin jadwal. Oh, oke, oke. Gitu, kayak senang di situ. Ya, baik mau mengingatkan kembali buat teman-teman di rumah, Mami Dedi, bagi yang ingin bertanya seputar topik pada hari ini, langsung saja ketik pertanyaan di chatroom dengan format nama, nomor telepon, domisili, dan pertanyaan. Dan 3 pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan giveaway berupa voucher menarik senilai 5 juta rupiah. Wow, 5 juta. 5 juta loh. Oke, kita mulai ke sesi selanjutnya nih. Pak Benito, apa sih perlunya mendisiplinkan anak gitu? Ya, perlu sekali kita untuk mendisiplinkan anak karena setiap kita berada di daerah suatu tempat pasti ada suatu aturan ya. Sehingga aturan itu perlu kita taati dengan cara apa? Kita belajar menanamkan kedisiplinan pada anak dan itu penting banget untuk kita, salah satu cara kita untuk survive di kehidupan ini. Seperti itu Miss Sarah. Nah, kira-kira mulai dari anak usia berapa kita bisa latih untuk disiplin? Oke, mulai dari usia berapa ya kira-kira kita bisa disiplin? Nah, dari usia sedini mungkin. Sedini mungkin. Sedini mungkin. Oke. Bahasanya kalau disiplin itu lebih kepada arahnya tegas, keras, membentak. Tetapi kalau kita artikan disiplin ini bisa berbentuk hal yang positif gitu. Dan positifnya disiplin ini bisa dari bahasanya gimana ya? Dari anak di kandungan pun mungkin juga bisa bilangnya disiplin. Kok bisa ya? Kenapa ya? Karena pasti ketika bilang ke anak kandungan, ayo nak kerjasama ya. Kalau misalnya mama lagi gitu ya, kayak iya, diajak ngobrol. ajak ngobrol, mama lagi ada meeting atau lagi ada di mana kerjasama ya, itu sebenarnya bentuk ajakan ataupun disiplin positif yang dalam taraf yang awal sekali seperti itu. Oke. Nah, ini yang paling penting nih ya. Oke. Bagaimana sebaiknya respon kita, respon orang tua, respon yang baik lah ya, yang positif ketika melihat anak tidak patuh. Itu kan pasti kalau istilahnya, wah ini tanduknya Wah, muncul, seneng gitu ya. Kita kan juga mau belajar ya supaya menjadi orang tua yang benar lah istilahnya gitu. Nah, sebaiknya respon yang baik tuh gimana ya? Ketika melihat anak nggak benar gitu, maksudnya sesuatu yang salah gitu. Ya, kalau merespon yang benar itu kadang kita ketika merespon sesuatu hal yang negatif itu emosi kesabaran kita tipis tisu ya. Udah tisu, misalkan 2 lembar, ini selembar doang, kena air langsung ambiar gitu. Ya, cara merespon yang baik itu sebenarnya anak itu bisa aja kalau misalnya sudah pintar, dia akan ngelihat respon kita. Mama, papa kalau misalnya saya berbuat gini responnya apa ya? Apakah marah, apakah senang, apakah ini? Nah, respon yang baik sebenarnya lebih ke arah netral. Anak
sama seperti ketika murid melakukan sesuatu hal yang dianggap negatif, ketika masuk ke ruang BK, saya berusaha untuk dalam posisi netral. Kenapa? Karena di setiap alasan dia tidak patuh, di setiap dia tidak patuh pasti ada alasan. Nah, apakah kita berhasil untuk dia bisa mengungkapkan alasan dia tidak patuh itu kenapa? Dengan cara emosi kita, oh gitu ya nak. Oh begitu, oh begitu. Cuma kalau ngomong doang bilangnya ngomong doang. Nah tapi harus dipraktekkan karena hal ini sudah saya praktekkan berhasil untuk konseling bagi para siswa yang memiliki pernah ada perilaku negatif di sekolah. Dia merasa, oh tuh nanti sama Pak Benito merasa dihakimi segala macam dengan responnya yang biasanya akan dimarahin, akan dibentak. Tetapi ketika ngomong ke saya dia bisa cool down. Dia bisa tahu alasannya kenapa. Jadi responnya adalah usahakan cool down dulu, netral, kalau perlu gitu yoga gitu ya. Kenapa nak kamu melakukan hal seperti ini gitu. Jadi lebih tenang dulu, mengendalikan diri, iya. kemudian berusaha untuk bersikap netral. Yes. Nah, apa saja saran orang tua bisa mendisiplinkan anak dengan cara yang positif? Oke, mendisiplin anak dengan cara yang positif yaitu gimana? Singkat aja tuh yang dicubit deh gitu, atau marah, teriak, atau itu kan negatif ya. Jadi anaknya disiplin. Nggak usah ribet-ribet deh, gue teriak aja lakukan langsung bisa gitu ya. Itu kan nggak positif ya. Iya. Nah caranya ya gitu tadi, ketika ada anak berbuat tidak patuh, kita bisa netral, kita bisa ngobrol ke anaknya nih kenapa sih anak itu melakukan hal seperti ini. Apalagi kalau misalnya anak itu sudah usia sekitar 4 tahun tuh sudah bisa diajak berdiskusi ya. 4 tahun ke atas, nanti mungkin merasakan ketika SMP lagi mencari jati dirinya, maunya sukanya berontak, segala macam. Lah itu lebih kepada heart to heart, kenapa dia tidak disiplin dan tahu nih kenapa sih konsekuensinya kalau misalnya dia nggak disiplin. Nah terus gimana kalau misalnya anaknya di bawah kelas 4, kelas 3, kelas 2 gitu, memang akan ada effort yang lebih berat lagi ketika effort yang lebih menantang. Kalau berat bahasanya negatif ya. Yang lebih menantang lagi ketika anaknya tuh usia di bawah kelas 3 SD itu, apalagi masih TK segala macam. Ya memang tetap masih bisa untuk dibicarakan, masih bisa untuk konsekuensinya, cuma kita harus sering lebih mengingatkan lagi apa konsekuensinya. Kalau anaknya udah bisa mikir, mungkin sudah bisa kita ajak bicara, Kak kalau misalnya kamu loncat dari meja atau naik meja, kira-kira apa sih yang akan terjadi? Gitu, bisa kayak gitu. Jatuh, kalau jatuh rasanya apa? Sakit. Kira-kira sakit di bagian mana sini lah? Kamu mau coba nggak? Mau. Lah bingung kayak gitu. Aduh terus gimana dong? Jadi diajak diskusi, pasti diajak ngomong. Iya. Oke. Ya, kita ada pertanyaan next. Nah, adakah teknik khusus saat mengajarkan kedisiplinan? Sebenarnya teknik khusus itu kalau misalnya kita lihat dalam penelitian, jurnal-jurnal, teknik khusus itu tetap masih pada mengkomunikasikan kepada anak, terus gimana konsekuensinya, itu adalah hal yang umum. Nah, teknik khusus berada dalam keluarga itu sendiri. Bagaimana seorang ayah ibu itu atau mami dedi bisa saling bekerja sama dalam mendisiplinkan anak. Jangan sampai ketika ketika mendisiplinkan anak beda yang di antara mami dedi. Iya, mami dedi harus seia sekata lah. Seia sekata. Ada yang nanya nanti, Pak kalau misalnya saya tinggal dengan kakek nenek gimana? Biasanya kan berbeda tuh kakek nenek. Mohon maaf ya kalau mungkin ada di sini kakek nenek lebih agak longgar ketika orang lebih soft dibandingkan dengan bapak ibunya. Nah itu mungkin bisa dikomunikasikan walaupun ya lagi-lagi sebagai orang tua tadi dikatakan misalnya di pertama cukup menantang ketika kita memiliki anak dan itu sudah konsekuensinya. Kita memiliki anak, kita komitmen untuk mendisiplinkan anak dengan cara
tidak membentak dan berteriak, sehingga ketika ada teknik khusus ya ngomonglah antara dua sejoli ini, dua sejoli ini bapak ibu ini ngobrol bareng. Ketika tinggal dengan kakek nenek ya juga ayo kerjasama biar si anak ini terbentuk disiplin sehingga menjadi habit atau kebiasaan. Oke. Nah, kemudian seberapa penting melibatkan anak dalam membuat peraturan atau kayak menyusun. Jadi kan mungkin kalau di rumah kan ini ada aturan nih, atau perlu aja mami dedinya, anak-anak tinggal ngikutin, gimana menurut Sir Benito? Tergantung ini usia berapa ya anaknya ya? Pas semuanya ya, usia berapa? Anak berarti SD lah ya. SD lah ya, oke. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, oke. Ya tadi kelas besar lah ya, 4, 5, 6 ke atas. Itu penting banget sebenarnya. Kalau misalnya saya bahasanya bisa bilang peraturan atau bisa bilang kesepakatan. Oh, oke. Ya. Diterima ya. Lebih diterima. Kalau peraturan kan apa yang sudah ada aturannya tidak boleh dilanggar. Tapi kalau lebih ke arah kesepakatan, ayo apa nih ketika anak main gadget terutama ya. Dah di sekolah megang gadget untuk urusan sekolah, ketika di rumah kadang anak juga, Pak aku juga pengen main, bolehnya berapa lama, itu perlu dikomunikasikan juga ke anak. Kalau misalnya udah dikomunikasikan, udah dibuat kesepakatan, jangan lupa ada punishment and reward. Kalau ada punishment and reward, ya kita harus bisa untuk menjalankan. Dan kalau misalnya kita buat kesepakatan, yang namanya kesepakatan adalah sepakat. Itu sebaiknya kesepakatan itu kayak ditulis di kertas atau cuma diomongin aja tuh, Sir? Enaknya gimana? Namanya kan anak kayak ntar lupa atau apa. Kalau Sir Benito menurut enakan ditulis atau lebih enak sebenarnya ditulis kalau kesepakatan. Pakai materai lah. Waduh. Enggak ya. Materai sisa. Terus ditempel di kulkas. Kenapa? Karena kulkas adalah tempat yang paling favorit untuk dibuka. Walaupun di dalam kulkas nggak ada apa-apa, entah kenapa tuh dibuka. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya nggak sih? Udah tau kosong. Iya, dibuka kan. Di kulkas itu. Nah, tapi kembali lagi kepada kesepakatan tersebut, biasanya itu harus dijalankan antara orang tua dan anak. Jangan sampai ketika kamu sepakat ya kita nggak boleh makan, nggak boleh buka HP ketika makan. Ya sudah, itu harus ditaati. Ketika kita pun punya kesibukan banget terus harus makan, ya udah jangan sampai nanti loh mama aja boleh ini, katanya ada kesepakatan. Dan saya pun sebagai yang sudah berkeluarga juga diingatkan juga sama istri, lagi makan jangan buka HP, jangan nonton TV, nanti anaknya ngeliat. Dan saya pun juga mengingatkan kepada istri ketika makan jangan lihat HP. Jadi kan sinkron tuh. Nah, itu yang perlu. Dan balik lagi kesepakatan sesuai dengan prinsip. Kan ada prinsip-prinsip ya setiap keluarga ya. Apa yang memang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ada prinsip sesuatu hal itu juga boleh dimasukkan. Karena kalau prinsip itu sudah masuk kepada ideal dalam kehidupan gitu. Oke. Nah, gimana cara menghadapi anak yang sulit diatur? Jadi kalau kayak udah berulang-ulang dikasih tahu, dilakukan lagi. Kita sebagai orang tua kayak udah nggak bisa cuma tarik nafas terus gitu. Gimana tuh sih? Menghadapi anak yang sulit diatur, kalau seperti itu kita refleksi dulu sebenarnya. Ketika saya masih di usia seperti itu, apakah saya seperti itu? Iya. Apakah saya di usianya mereka? Apakah saya juga sulit diatur? Itu sebenarnya balik lagi. Kalau dari saya sebagai seorang konselor, flashback ketika Bapak Ibu mungkin di usia SMP, SMA, sebenarnya apakah bisa untuk diatur? Kalau misalnya, wah saya dulu waktu itu nakal segala macam, lah treatment dari orang tua seperti apa? Seperti itu. Terus kalau misalnya seperti wah keras segala macam, lah menurut Bapak Ibu baik atau enggak? Oh enggak. Ya nanti disesuaikan lagi dengan anaknya. Jadi itu sulit diaturnya sebenarnya juga harus tahu alasannya apa. Karena untuk generasi zaman ini mereka itu sudah lebih berani untuk speak up.
Yes, Betul kan ya? Berani untuk kayak ini kenapa sih nggak boleh tapi makan bagi di orang tua kamar tuh gitu loh. kesannya jadi kayak ngelawan, padahal mereka kayak mengutarakan Iya, pendapat ya. Tapi betul. bagi beberapa kayak aku lah termasuk itu kan, oh kamu ngelawan ya, gitu. Nah, Nggak boleh ya? itu Baiknya gitu. tergantung kalau misalnya kita ingin menciptakan suatu kepribadian anak yang terbuka dengan orang tua tuh dekat, kan lebih baik anak tuh cerita kepada orang tua ya dibanding kepada kepada orang lain, temennya. Kan malah kita merasa, aduh sebagai orang tua kok segala informasi yang baru kok nggak ke saya duluan, malah ke orang lain duluan. Kita sebagai orang tua merasa sedih dan kecewa. Nah, ketika seperti itu kita flashback lagi. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, ketika anak melakukan sesuatu perbuatan negatif, apa respon kita? Pasti ada alasan di balik itu semua. Ketika anak tahu alasannya, ketika kita tahu alasannya, anak merasa tidak dihakimi, bisa diajak ngobrol, anak kan lebih terbuka. Iya. Kok menghela nafas juga? Aduh, saya. Oke. Nah, gimana cara mengelola emosi kita sebagai orang tua yang berulang-ulang gitu ya, saat anak tidak patuh? Mengelola emosinya nih. Caranya mengelola emosinya ya, kita mesti tahu banyak belajar dari para pakar-pakar bagaimana perkembangan emosi anak. Setiap tahun tuh seperti apa, banyak kok di Google, di jurnal-jurnal banyak. Jadi bisa searching, oh ketika anak usia SMP dia kan kayak gimana. Oh, jadi lihat sesuai perkembangan Iya, usia. sesuai perkembangan usianya. Dan waktu dulu saya pas di SMP di Semarang, saya udah wanti-wanti apa ya? Wanti-wanti tau lah ya. Iya, iya, iya. Nah, udah wanti-wanti tuh ke orang tuanya, ibu, sekarang anak ibu sudah masuk ke usia SMP, yang dimana usia SMP itu anak-anak tuh sedang mencari jati dirinya. Jadi siap-siap ya ketika, kok anak saya waktu SD itu nurut, patuh, ketika SMP sudah mulai tidak patuh, tidak nurut, ya itu memang sudah tahap perkembangannya dia sudah seperti itu, jadi udah siap-siap, udah diwanti-wanti seperti itu. Nah, adakah pengaruh ke lingkungan sekolah saat anak ini memang tidak disiplin di rumah dan kemungkinan akan tidak disiplin di sekolah, atau sebaliknya? Saya jawab dengan tegas, ada ya? Ada pengaruhnya. Ketika anak kurang bisa disiplin di rumah, itu akan dibawa secara tidak langsung, akan dibawa ke sekolah, mulai dari tidak lengkap dalam pemakaian seragam ataupun tidak lengkap dalam membawa buku pelajaran, pengumpulan tugas dan yang lainnya. Sehingga ketika sudah masuk usia sekolah, seharusnya kedisiplinan antara di rumah dan di sekolah itu bisa sinkron lah. Karena balik lagi, disiplin itu penting untuk bisa survive di kehidupan yang akan datang. Jadi next levelnya. Karena disiplin itu tidak akan lepas dari diri kita sampai kita tetap usia. Tetap usia ada sampai ini. Minum dulu, Sat. Oh, boleh. Tahu aja. Agak batuk. Cheers. Wes, dari cheers. Minum dulu ya. Oke, saya mau mengingatkan kembali bagi yang ingin bertanya seputar topik pada hari ini, langsung saja ketik pertanyaan di chat room dengan format nama, nomor telepon, domisili, dan pertanyaannya. Dan 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway berupa voucher menarik dengan total senilai 5 juta rupiah. Baik, kita masuk ke sesi pertanyaan. Oke, seperti biasa. Kalau biasanya kan banyak, ini kayaknya kurang banyak masalahnya. Banyak dong. Iya, tuh nggak berhenti kan. Slide-nya. Oke, pertanyaan pertama dari Vita, Ibu Vita di Buaran. Buaran tuh Tangerang kali ya? Buaran, Jakarta Timur. Sama saya situ, Bu. Iya nggak sih? Buaran Tangerang. Oh, ada tuh. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Anak saya kalau diingatkan pakai nada datar, kadang tidak digubris. Nah, ketika nada saya atau bapaknya lebih tinggi, baru didengar. Yeah. Jadi kadang saya merasa lebih efektif kalau nada tinggi, tapi habis itu menyesal. Dan kalau papanya
sudah menyesal agak berlebihan. Nah, anaknya kok jadi merasa menggampangkan karena tuh habis itu bapaknya baik lagi, Oh, baik jadi lagi. baik lagi. Heeh. Bagaimana ya tipsnya untuk tetap kami dihargai oleh anak? Terima kasih. Ini kayaknya aku juga mengalami kayak gini nih. Oh gitu. Jadi Oh, kayak aku bisa kebayang sih kalau, nah tolong itu taruh di tempat kotor, nggak bisa. mm-mm. Nah tolong ya, nah tolong, nggak dilakukan. Tapi kalau nah baru Oh iya dilakukan. iya, oke oke oke. Gitu. Sebentar, bentar lagi menang gitu ya. Nah itu gimana tuh? Itu pernah saya bisa ngelakuin itu ke saudara. Waktu itu sempat datar, datar, datar. Memang akan kita mau hasil yang efektif, tinggi dikit langsung. Gimana sih? Kapan sih emang ini? Lama banget dia tadi. Oh iya 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 gitu. Nah, untuk bisa dihargai dengan tetap datar, bisa lagi-lagi gimana ya? Itu anaknya usia berapa ya, Bu? Ya, Bu siapa tadi, maaf? Bu Vita. Bu Vita. Anaknya usia berapa, Bu? Boleh. Nggak diinget, nggak ditulis sih. Oh, belum. Nanti bisa ditulis di kolom Ada chat. di kolom chat nggak ya? Nanti Bu usia Vita. berapa, Bu Vita? Hmm. Ya, kalau misalnya memang ketika lebih efektif untuk langsung nada tingginya. Ya? 8 tahun kelas 2 SD. Oh, 2 SD. Ya, mungkin bagi kita lebih efektif untuk nada tinggi, maunya langsung cepat respon dan cepat ngelakuin. Dan itu hal yang efektif, betul. Tetapi kita balik lagi tanya ke anaknya, kamu mau kapan? Kamu mau kapan? Jadi, kamu mau kapan ngelakuin ini, nak? Kamu mau kapan ngelakuin ini? Tunggu mah bentar lagi, ini udah 5 menit. Ini udah 5 menit, diingetin terus. Jadi, istilahnya kayak kita tanda petik mengganggu kesenangannya dia dengan nada datar. Padahal di dalam nada datarnya itu kita ada ketegasan. Ini udah 5 menit, nak. Kapan kamu mau ini? 5 menit lagi, ini udah 5 menit. Ini udah 5 menit. Jadi terus aja diingetin, jangan sampai bosan. Jadi kita sedang diuji emosinya oleh si anak itu. Cuma balik lagi, kesabaran kita harus setebal tisu yang bisa nyerap minyak. Itu tebel tuh. Oke, jadi sebaiknya kayak tadi maksudnya dikasih waktu gitu bukan? Jadi, nak tolongin buang sampah keluar. Ya. Oke. Kapan gitu loh? Kapan kamu mau buang? Oke, bentar lagi mah. Bentar lagi itu berapa menit? 5 menit lagi. Oke, 5 menit. Ketika udah 5 menit, tanya lagi, ini 5 menit, kamu kapan? Ayo dibuang. Arman, bentar lagi nih, bentar lagi sampai mana sih? Mungkin kita juga sedikit bisa tahu keasikan dia lagi ngapain ya. Kalau misalnya lagi nonton TV kan bisa di pause sebentar. Ayolah buang sebentar, nggak ada 1 menit, nggak ada 5 detik kok, misalnya seperti itu. Dan apalagi ya? Oh, tinggal saya main PUBG atau enggak main Mobile Legend. Dilihat, oh masih seru. Ya udah berapa menit lagi? Konsisten dong dengan perkataan kamu gitu. Ukuran juga untuk kesepakatan. Ayo, iya nih 5 menit lagi, tapi 5 menit gak bergerak, diingetin lagi. Diingetin Gitu lagi. Seterusnya sampai. Intinya tidak perlu membentak, tapi kita petik kita mengganggu keasikannya dia agar dia bisa melakukan apa yang kita mau. Oke. Nah ini dari Ibu Fiona. Ibu Fiona di Tangerang. Saya sedang menerapkan aturan kepada anak saya untuk meletakkan barang pada tempatnya. Saya sudah berikan contoh, sudah dengan bahasa yang baik dan benar, tapi tetap anak tidak mau dengar dan tetap tidak taat dan malah sengaja melanggar. Kalau seperti ini tindakan kepada anaknya seperti apa? Sudah saya sabar sampai marah tapi tidak ada perubahan. Adakah solusinya? Nah ini nggak tahu juga nih usia berapa nih Bu Fiona ya. Kayak udah diajarin gitu. Naruh barang tapi tetap dilanggar. Ibu Fiona saya mau tanya dulu. Ibu kalau misalnya anaknya menaruh barang di sembarang tempat. Ketika di sembarang tempatnya itu, apakah ibu mengembalikannya lagi ke tempatnya atau membiarkan? Kalau misalnya mengembalikan ke tempatnya lagi, kalau misalnya anak itu sudah dewasa atau sudah kelas 4 ke atas, tenang aja, mama dia akan balikin kok. Saya taruh sembarang tempat aja, mau mama marah, mau mama sungutnya keluar, toh nanti balik lagi. Nah, terkadang
kita juga perlu berikan treatment ke anak bahwa ya udah ketika barang itu tidak di tempatnya, ya udah di situ aja sampai dia nanti nyari-nyari, loh kamu terakhir taruh mana? Dia akan tahu ketika dia itu tidak menaruh di tempatnya dan dia akan mencari di tempat yang biasanya ditaruh, dia akan kebingungan. Nah, kamu tahu kan sekarang kan konsekuensinya ketika kamu tidak langsung mengembalikan ke tempatnya. Kamu akan mencari bingung. Bingung kan? Iya mah bingung. Oke, silahkan coba kamu taruh di tempatnya. Itu bisa seperti itu. Jadi ya kita harus apa ya? Jatuhnya fleksibel, kita harus tahan emosi juga, ya udah sesekali biarlah terjadi ketika barang itu tidak di tempatnya seperti itu, sehingga itu anak tahu konsekuensinya ketika mencari. Aduh mah di mana mah, biasanya kan mama taruh di sini kunci motornya, sekarang kunci motornya kok nggak ada. Ya kamu terakhir di mana? Kamu udah tahu kan kesalahan kamu. Iya mah tapi gimana, ya udah sedang cari gitu. Itu cukup efektif sebenarnya. Oke, baik. Selanjutnya ada dari Bapak Stefanus di Gading Serpong. Ya. Bagaimana cara meriset anak-anak kalau selama ini mungkin sudah terbiasa dengan nada orang tua yang 7 oktav agar bisa mendengarkan aturan yang sudah disepakati. Jadi udah kebiasaan keras tapi mau diriset lagi nih. Iya, diriset itu dengan, kalau diriset dari nol nggak bisa Pak ya. Jadi saya perlu bilang kalau di riset nol cukup membutuhkan waktu yang lama, apalagi ketika anaknya sudah dewasa. Karena kan ketika kita lahir kita masih kertas putih, lalu kita sebagai orang tua kita yang menuliskan apa yang perlu di ini. Terus kalau kita apa sih, kayak kita ambil contoh ya, kita ngerobek ngeremas kertas ini terus kita kembalikan lagi, kita juga sudah tidak bisa untuk membuatnya mulus seperti ini, tidak bisa. Nah, jadi gimana caranya? Ya balik lagi, anak itu mesti tahu konsekuensinya dan perlu waktu yang cukup lama. Kalau misalnya anak Bapak itu sudah kena, mohon maaf, sudah kena batunya, apakah ada kesadaran yang timbul dari dia? Kalau misalnya ada, momen itu dipakai untuk ngasih tahu dia dan membuat kesepakatannya. Kesepakatannya seperti, dan ada konsekuensi yang konsekuensi ketika dia melanggar tuh apa? Kayak tadi anak naik ke kursi terus loncat, konsekuensinya apa sih? Kalau loncat terus dia tidak mendarat dengan 2 kaki atau 1 kaki, amit-amit bisa jatuh, bisa patah, bisa segala macam. Semoga anak Bapak ketika kena batunya, bahasa salah ya. Amit-amit kalau kena batunya atau merasakan sesuatu hal yang negatif dari pelanggarannya, itu momen, jadikan momen untuk apa ya bahasanya ya, ngobrol kembali seperti itu. Ya. Paham sih. Paham ya maksudnya ya. Apa bilang gitu ya? Enggak, atau tuh kan begini akibatnya gitu tuh. Iya. Nah, udah bilang jangan begitu. Jadi momen untuk apa ya? Ya itu tadi ya, jadi ini titik baliknya, jangan lakukan itu lagi ya. Ya. Gitu, kayak Nah, gitu ya. soalnya kamu sudah merasakan kan konsekuensinya apa kalau misalnya ini, wah, kok jadi orang tua ini banget ya. Ya memang seperti itu, sudah konsekuensi jadi orang tua. Semangat untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, semangat. Selanjutnya dari Pak Peter di Tangerang. Oke. Bagaimana cara menghadapi anak yang suka jawabin ortu, tidak sopan dan teriak-teriak, terlebih kalau di mall? Hal ini kami sudah berbicara dengan nada sabar dan memberitahu kalau sikap yang dilakukan itu salah. Akan tetapi sering dilakukan terus-menerus. Sudah menerapkan metode tulis kesepakatan di kertas, tidak efek. Bagaimana cara mengambil tindakan disiplin untuk anak seperti itu? Jadi mungkin kalau di tempat umum suka teriakin atau menjawab ortunya nggak sopan dan teriak-teriak.
perlu ketahui juga Iya. cara komunikasi di keluarga itu seperti apa ya? Di Iya, di ya, rumah tuh seperti sehari-hari. apa, sehari-hari seperti apa, apakah eh, bahasanya itu juga suka teriak-teriak di rumah, atau bahkan ketika komunikasi dalam keluarga itu ada kehangatan. Kalau misalnya kita juga flashback ketika suami dan istri berkomunikasi atau berdebat sesuatu, apakah juga dengan nada tinggi atau nadanya biasa saja, karena apa yang dibawa dalam rumah itu yang biasa dibawa keluar Tanpa sadar ya. tanpa sadar. Mungkin kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak, tetapi ketika ada komunikasi yang 7 oktav tinggi itu terjadi di rumah, otomatis bisa kebawa sampai luar. Jadi walaupun sudah dibuat kesepakatan, tetapi membuat kesepakatannya itu dengan nada tinggi juga, dengan rasa berat hati juga, itu pun juga tidak akan efektif. Nah, nak nggak boleh nak usianya, nak nggak boleh nak kamu teriak-teriak segala macam. Ya memang tidak boleh, tetapi bagaimana si anak ini atau komunikasi dalam keluarga, apakah setiap hari ada obrolan, apakah setiap hari ada sesuatu hal yang didiskusikan, itu kehangatannya seperti apa. Jadi juga bisa menyeluruh nanti ketika akan konseling gitu. Kalau mau konseling ke Selamaris BSD aja ya. Boleh ya. Mungkin Bapak Ibu bagi yang mau tanya, tambahan satu, mungkin disebutkan anaknya usia berapa ya, biar nanti bisa iya, tepat kita untuk bisa ini ya. menggambarkan Menggambarkannya, Kak. jelas. Iya, gitu. Oke. Itu tadi dari Pak Peter. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Peter. Kalau Semangat, belum Pak Peter. menjawab, tanya lagi aja Pak. Salah ya. Kemudian ada dari Ibu Karisa. Ibu Karisa di Serpong. Pertanyaannya, saat ini kita sedang sibuk bekerja dan kita perlu menegur anak. Tapi anak tidak segera patuh walaupun sudah ditegur dengan baik. Bagaimana cara yang paling cepat dan efektif supaya mereka bisa patuh? Oke, Bapak Ibu bekerja Saat ya. kita sedang sibuk bekerja. Sibuk bekerja ya. Oke. Saya jadi nggak enak ngomongnya. Nafas dulu ya. Ketika kita sedang sibuk bekerja, akan saya tanyakan kembali seberapa waktu luang kita bisa ngobrol sama anak. Ketika anak ada rasa berontak, ketika ada anak rasa tidak patuh, apakah ini salah satu cara untuk mendapatkan atensi perhatian anak? Perhatian dari orang tua? Itu juga bisa jadi salah satu cara dia. Saya nggak patuh aja, saya berontak aja, saya berbuat negatif aja, agar saya, tanda petik, diteriaki oleh orang tua. Dengan saya berbuat negatif, saya dapat atensi dari orang tua. Jadi balik lagi, selama sehari, berapa menit Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk anak untuk mendengarkan. Karena ketika kita bisa meluangkan waktu, kita hadir di dalam diri anak tersebut, dan kita bisa ada di dalam diri dia bisa, saya merasa diperhatikan, saya merasa ada di dalam keluarga, itu kita bisa membuat dia patuh. Begitu. Tadi kalau cara paling cepat dan efektifnya, cepatnya gimana nih? Cara paling cepat dan efektifnya gimana ya? Ya bisa ditanya dulu seberapa, gimana ya, itu dia, anak semua nggak patuh tuh karena ada alasannya. Ada alasannya. Ada alasannya di balik itu kenapa dia melakukan. Iya, karena apa yang membuat anak seperti itu pasti ada faktornya, entah dia memang, Pak, ternyata saya sudah memberikan banyak waktu yang lebih untuk ini. Nah, berarti ada sesuatu hal di anak itu yang perlu ditanyakan, kamu kenapa sih? Apakah Pak siapa dia? Atau Ibu ya? Ibu Karisa. Ibu Karisa sudah menanyakan kenapa
tidak patuhnya ataupun di balik itu ada sesuatu hal apa yang perlu biasanya mereka malu-malu untuk ngomong, dan fungsi peran dari guru BK adalah bisa mengorek itu semua. Oke, jadi memang apa ya, sebagai orang tua sesibuk apapun kita tetap luangkan waktu untuk bertanya, bercerita, entah itu menurut kita hal yang sepele, nak udah makan atau belum, nak gimana sekolahnya. Sehingga ketika kita mau negur pun ya mereka welcome gitu ya, jadi nggak cuma tiap hari cuma negur, tapi nggak nanya kapan mana. Gitu ya. Cocok. Besok narasumber gimana? Besok narasumber gimana? Oke, ini ada lagi. Aduh serius, ini banyak banget. Aku pilih serius selama banyak. waktunya nggak percaya. Percaya. Kan? Semua kayaknya ini ya butuh banget ya, butuh pencerahan. Iya, di sini ada lampu cerah. Kemudian ada lagi dari Tacarati. Pertanyaannya, sejauh mana atau sebatas apa orang tua boleh memberi reward pada anak agar tidak jadi kebiasaan anak melakukan sesuatu atau disiplin karena ada rewardnya. Oke, cocok. Tentukan kita mau buat goals. Kan kalau disiplin itu kan ujung-ujungnya adalah kebiasaan. Jadi habit. Kita berpakaian rapi, berpakaian lengkap, terus membawa konteks sekolah ya. Mengerjakan tugas tepat waktu, bawa buku pelajaran. Kok saya lihatnya ke lampu sih, kan saya di sini. Itu bagaimana goalsnya apa sehingga menjadi kebiasaan. Nah, sejauh apa kita memberikan reward? Sebenarnya rewardnya itu bisa didiskusikan dulu ya. Nah, ketika kamu sudah bisa mencapai ini dan menjadi kebiasaan, itu akan ada reward. Nah, sejauh apa? Sejauh dia sudah bisa untuk berbuat patuh. Berbuat patuh gimana? Ya, untuk reward sebenarnya dia bisa, kalau saya masih kecil dan memang baru fresh banget diajarkan yang namanya kesepakatan, itu bisa dibuat reward yang bertingkat ketika goal mendapatkan. Nah, terus nanti ada nggak evaluasinya? Ada dong evaluasinya. Ketika dia sudah bisa mencapai goals dan menjadi kebiasaan, oke, berarti next project apa nih? Tetapi ketika sudah menjadi goals, terus dia mengulang, ya udah konsekuensinya ini saya ambil lagi ya, mama ambil lagi ya, karena kamu tidak bisa konsisten dan berulang untuk melaksanakan kedisiplinan itu menjadi sebuah kebiasaan. Terus kalau diambil lagi gimana? Ya dari nol lagi, kayak di SPBU, dari nol lagi. Mulai dari yang nol ya. Jadi ketika sudah tercapai kesepakatan itu, goalsnya sudah ini, ya sudah gitu ya, maksudnya next level lagi gitu. Ya, jadi udah dapat nih goals jadi kebiasaan, silahkan kasih reward itu. Targetnya adalah tujuan itu menjadi kebiasaan. Intinya gitu ya. Ketika misalnya contoh realnya mungkin ya, kalau bangun tidur harus merapikan tempat tidur gitu ya. Kalau kamu sebulan berhasil nih, ajak ke mall misalnya, gak usah yang yang sederhana aja, jangan yang terlalu tinggi. Terus gitu. Udah ternyata tanpa sadar, karena itu udah menjadi habit, kebiasaan, ya udah nggak usah diajak mall lagi. Ya, jangan lupa ketika sudah mencapai goalsnya, jangan lupa untuk apresiasi. Ya, wah nak, terima kasih loh kamu sudah bisa melakukan hal ini, melakukan itu, pintar segala macam. Cuma ada cumanya, jangan over untuk ngasih apresiasi. Ketika dia misalnya baru melakukan kedisiplinan 1 kali, ya udah, oh hebat nak, bagus. Nah, cukup itu aja. Nanti ketika dia sudah berkali-kali, udah ini, wah hebat ya, kamu udah bisa nih, udah pinter. Nah, terus tanya nih, jangan lupa tanya efeknya apa ketika dia sudah melakukan disiplin itu. Saya jadi lebih rapi lagi, saya bisa misalnya yang merapikan kamar tidur. Ketika saya masuk kamar tidur, saya hatinya merasa seneng karena nggak ada yang berantakan. Jadi dia udah tahu nih efeknya ketika kita ada disiplin untuk merapikan kamar tidur. Manfaatnya buat dia juga. Ya. Oke, kemudian dari Ibu Nadia Karin di Tangerang. Bagaimana jika anak kita masih balita? Apakah kita buat kesepakatan anaknya, apakah anaknya sudah mengerti? Ya, jadi kalau anaknya masih balita,
apakah kita bikin kesepakatan? Hmm? Kira-kira anaknya ngerti nggak tuh? Oke, kalau anaknya masih balita, terima kasih ya Bu atas pertanyaannya. Ketika anak kita masih balita, kita harus memberitahu mana yang benar, mana yang salah. Sebatas itu ya. Sebatas itu. Kalau bikin kesepakatan dia juga masih bingung apa itu kesepakatan, apa itu reward, yang jelas langsung bikin batasan yang benar dan yang salah. Cuma yang perlu diperhatikan adalah jangan bikin batasan di area abu-abu. Contohnya gimana sih? Nah, di area abu-abu itu, nak kamu boleh kok misalnya gini. Selama kamu ada di ruangan, terus ada air minum, boleh kok kamu ambil air minum buat kamu minum. Itu abu-abu tuh. Ketika kita ada di rumah orang, ada air minum, dia ambil minum. Itu kan abu-abu tuh. Nah, bisa dikasih tahu, nah ketika ada air minum di rumah kita, atau yang milik kamu, boleh kok kamu ambil. Tetapi ketika kamu di rumah orang lain, atau enggak pas kita berkunjung ke rumah orang lain, nah ini rumah orang lain ya, ini minum kamu. Jangan sampai kamu mengambil minum orang lain. Itu areanya udah tahu tuh, mana yang boleh, mana yang enggak. Jadi tidak di abu-abu. Oke, jadi Gitu. sesuaikan dengan usianya. Kalau balita mungkin tidak perlu terlalu bikin kesepakatan. Jelaskan ya mana yang boleh, mana yang tidak. Yes. Baik, kemudian ada lagi dari Miss Agustina. Ya. Oke, ya saya dibisikin katanya harus menghadapkan. Oh iya. Oke, kemudian dari Miss Agustina pertanyaannya, anak saya seperti punya gaya belajar kinestetik. Oke. Kinestetik tuh bergerak ya. Bergerak. Oke. Kalau belajar harus jalan-jalan terus atau bikin berisik. Nah, yang sering kali bikin saya sebagai mama marah-marah. Gimana menghadapi anak-anak tipe aktif seperti ini? Ikut bergerak kali ya. Gaya belajar ada 3, auditory, visual, dan kinestetik. Kalau misalnya gaya belajar anak ibu itu kinestetik, ya tidak apa-apa kan? Apakah saya mau bertanya dulu ya, tingkat mengganggunya itu capek kali ngejar-ngejar. Bagaimana? Maksudnya apakah ibunya sambil ngedikte atau anaknya baca buku sambil jalan-jalan? Namun menurut saya ya sebagai seorang konselor, kalau ketika anak bisa masuk dengan jalan-jalan dan kinestetik, ya kenapa? Ada apa gitu loh? Kalau misalnya mungkin sampai mengganggu tetangga dengan volume radio keras-keras, terus dia sambil nyanyi keras-keras. Nah, itu mungkin bisa dikasih tahu apa konsekuensinya, apa nanti yang bisa omongan dari tetangga ketika kita menyalakan radio keras-keras, karena kan ada norma sosial dan segala macam. Tapi sejauh anak tersebut belajar sambil jalan-jalan, tidak mengganggu lingkungan sekitar, cuma yang ngelihat capek sih. Lihat tuh kayak gosokan aja. Kayak mau ngasih makan mungkin lari-lari, kita harus ngejar-ngejar, kurang lebih kayak gitu kan. Iya, konteksnya kan belajar ini. Oh iya, gaya belajar ya. Gaya belajar tuh kan makan. Oh iya benar. Mungkin belajarnya jalan-jalan tuh. Belajar makan kali Seth. Oke, kemudian ada lagi dari Ibu Agnes. Pertanyaannya, selamat sore. Selamat sore. Saat ini anak saya usia 6 tahun dan saya merasa mudah marah. Jadi sudah refleks dengan nada tinggi atau teriak jika ada kesalahan. Apakah perlakuan tersebut dapat mengganggu psikologisnya dan bagaimana cara memperbaiki mentalnya? Jadi kena mental, teriakan mami setiap hari. Iya, pasti mengganggu. Pasti mengganggu. Pasti itu akan mengganggu ketika anak buat salah, terus diteriakin, terus dengan diteriakin anaknya jadi nurut, jadinya iya aja. Kecenderungannya adalah ketika dia sudah bisa berpikir untuk lebih dewasa sedikit, yang penting mamaku nanti dibohongin aja lah, yang penting mamaku nggak marah, mamaku nggak ini, aku bilangnya iya aja deh. Tapi tuh jadi anak akan lebih tertutup ketika anak buat kesalahan, takutnya dimarahin. Karena balik lagi, ketika anak buat kesalahan pasti ada alasannya. Ketika ketika buat salah dimarahin, padahal kita mau membela diri dan itu bukan kesalahannya dia, tapi karena dari kecil selalu disalahin dan dimarahin, anak pasti nggak akan cerita. Iya, dia akan tertutup. Dia akan karena takut ya. Takut. Ntar dimarahin nih. Iya.
dimarahin nih, jadi udah mending diam aja gitu. Yang terjadi di beberapa yang konseling dengan saya, tidak hanya di sekolah, di luar juga, anak takut ketika mau cerita ke orang tua. Kok kamu takut, kenapa? Iyalah Pak, kalau saya ngomong ini ngomong itu, saya ngomong A, orang tua sampai E, jatuhnya malah nasehatin saya. Saya nggak suka. Saya nggak suka dinasehatin. Saya lebih suka, terus kamu maunya gimana? Ya orang tua ngertiin dulu, saya sampai selesai, jangan dipotong, tahu, terbuka dengan omongan saya, gitu-gitu. Jadi ya belajar untuk tahu dulu nih dari sisi anak gimana. Kita harus open minded. Harus sabar ya. Sabar. Padahal sebenarnya di kepala orang tua supaya anak itu tidak melakukan lagi, kayak marah pun dia sebenarnya biar bener gitu. Iya. Tapi ternyata nggak diterima. Iya. Tujuannya sama nih, pengen anak itu. Ya, dan mungkin bisa gini ya, kan kita punya prinsip salah ya salah, benar ya benar. Iya. Kita ketika anak salah ya kita harus benerin. Nah, caranya gimana kalau dengan tidak membentak dan berteriak? Caranya adalah ketika si anak berbuat kesalahan, ini kita konteksnya anaknya sudah bisa diajak ngobrol ya. Iya. Konteksnya adalah kita tanya dulu nih dia kenapa dan kenapa. Ketika kita mau memasukkan cara kita ke anak, yang penting si anak diterima dulu omongannya. Sekalipun itu salah. Iya. Oke. Iya, sekalipun itu salah, diterima dulu aja deh omongannya. Pokoknya gini, kita samakan frekuensi. Kalau kita ngomong ini kan sama frekuensi nyambung tuh. Yes. Ketika anak buat salah, kita udah di atas ya kita masih nurunin dikit nih biar sefrekuensi. Udah sefrekuensi, udah dapat kliknya anak. Nah, kita baru bisa ngomong ke anak, gini loh nak, begini, baru anak tuh mau dengar. Kalau kita udah tinggi duluan, anak masih di sini, kita nggak sefrekuensi, anak nolak. Betul, itu betul banget. Yang ada malah menggerutu atau marah-marah. Ini mama lagi curhat malah dimarahin. Nggak mau lagi dah. Timbul masalah baru. Yes. Nah, ya kan gitu yang ada. Oh kan berani ya ngelawan ya. Jadi. Aduh. Oke, ada lagi pertanyaan dari Ibu Tacarati. Oke. Pertanyaannya terkait dengan konsistensi anak untuk usia 5 tahun. 5 tahun. Di mana anak sebenarnya sudah bisa bicara dan membuat kesepakatan. Wajarkah kalau ketika dia menghadapi suatu kejadian yang ternyata tidak sesuai dengan hatinya, walaupun sudah sepakat sebelumnya, kemudian dia mengamuk, tantrum dan berkata, kalau mamanya nggak sayang, mamanya jahat dan berusaha membatalkan kesepakatan. Bagaimana caranya menghadapi anak yang tantrum seketika begitu, tadi break the kesepakatan itu ya. Saya sudah berusaha setenang mungkin untuk konsisten menghadapinya, tapi terkadang neneknya nggak sabar juga dan merusak kesepakatan yang ada. Panjang ya. Wah. Ya intinya begitu. Wah. Udah. Udah. Oke, terima kasih Bu. Ya itu, ketika ada pihak luar yang mengintervensi kesepakatan kita, itu perlu ditanyakan kembali. Karena kalau misalnya si anak tantrum berusaha untuk melanggar kesepakatan, apakah ada intervensi dari pihak luar? Karena tadi kan sempat dibilang neneknya, apakah ada kesepakatan terus dia langgar, neneknya yang melindungi, itu juga jadi bahan evaluasi dari kita sebagai orang tua. Karena balik lagi ketika ada kesepakatan, kita tinggal dengan kakek nenek, itu juga harus dikomunikasikan. Mau sesabar apapun itu, ketika ada penyelamat dalam hidup dia untuk melanggar kesepakatan, dia pasti akan tantrum, dan ketika ada masalah dia akan lari ke neneknya. Wah nenek aku nggak bisa begini. Terus kita sebagai orang tua, gimana caranya ya? Gitu. Terus gimana caranya ya itu dengan stakeholder luar, stakeholder bahasanya ke kakek nenek. Atau ke nenek lebih dibicarakan lagi, nek ayo dong tolong diikutin kesepakatannya. Kalau misalnya tantrum dan ini berusaha untuk lepas, ya ditanyain kenapa sih kamu mau lepas segala macam. Itu kalau misalnya tanpa ada kakek nenek. Kalau saya ada neneknya, coba ditanyain sama neneknya apakah selama mungkin orang tuanya sedang sibuk bekerja diasuh oleh neneknya,
ada kesepakatan, terus ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan neneknya, mungkin bisa diajak ngobrol lagi untuk neneknya. Dan biasanya ketika ini terjadi sih sebenarnya di kehidupan keluarga, ketika kita sudah tegas untuk misalnya anak harus tidur siang, misalnya nih, anak harus tidur siang, tetapi ketika kita sibuk bekerja, neneknya di rumah menjaga, nggak usah tidur siang, nggak apa-apa, toh anaknya nggak ngantuk, itu malah jadi suatu kelonggaran. Nah itu harus dikasih tahu ke neneknya, dan memang kita harus tega nggak tega, tegas juga ke neneknya. Nek, ini loh sudah dibuat kesepakatan, tetap harus sesuai on point karena begini, menurut penelitian begini. Jadi kita juga bisa research dan ngasih tahu alasan ke neneknya bahwa tidur siang itu adalah penting. Oke, terus tadi Sir agak menarik nih menghadapi anak yang tantrum tadi ya. Sebaiknya orang tua kalau menghadapi anak yang tantrum itu kita bujuk atau kita biarkan aja? Konteksnya di luar rumah apa dalam rumah? Di luar rumah misalnya. Oke. Kalau di luar rumah kita beda ya? Beda dong. Coba. Oke. Kalau di luar rumah ada anak tantrum, kalau kita diemin kita akan mengganggu jalannya orang jalan dong. Kalau saya di mall nih, aku mau mainan itu, gitu kan? Akan mengganggu dan membuat kita merasa malu dong. Kalau malu, diem gak. Kalau enggak mama tampar apa segala macam, kita malah salah dong. Kalau di luar rumah, ketika anak tantrum dibeliin mainan nggak boleh, kita tarik dulu ke tempat yang agak sepi, aman lah, yang aman. Terus anaknya mau tantrum ya silahkan aja. Tetap gitu. Sampai dia tenang, gitu ya. Pikirkan keselamatan dia dulu, dan kenyamanan orang lain, pinggir, terserah mau tantrum mau apa, sampai kita awasi. Ambil diawasin. Nah, udah selesai belum nak? Kalau misalnya di rumah ya udah. Jadi sebaiknya ya nggak usah dibujuk-bujuk dulu ya. Maksudnya ya udah deh beli mainan deh, yang penting dia mah. Itu udah caranya dia untuk mendapatkan mainan. Hati-hati ya orang tua ya. Anak kita tantrum. Ya, anak usia 5-6 tahun, aku tantrum aja biar aku dapat mainan. Bisa. Jadi ketika tantrum udah selesai, udah tenang nak. Jadi kita kalau mau mendisiplinkan anak, terutama anak balita ketika masih kita bisa melihat ya sebagai orang tua ya, anak itu pemikirannya yang sedang di depan atau emosi yang di depan. Kalau lagi emosi di depan, jangan sekali-sekali ngasih message dan sekali-kali kasih pesan ke dia. Tapi kalau misalnya anak itu sudah cukup tenang, sudah selesai nangisnya, sudah selesai tantrumnya, baru kita bisa ajak bicara. Oke. Nah, ini masih sekitar ada 10 pertanyaan lagi. Aku boleh lagi atau oke? Aku dapat tanda seperti ini gini. Udah begini ya. Jadi memang sejujurnya ini banyak banget pertanyaannya. Jadi waktu juga yang memisahkan kita. Jadi terima kasih atas partisipasinya, atas pertanyaannya, atas atensinya, atas semangatnya semua. Nanti mungkin mami-mami bisa email ya ke Stella Maris. Nanti mungkin pertanyaan tersebut akan dibantu ke Pak Benito dan Pak Benito boleh balas email atau apa gitu ya. Boleh. Yang tidak terjawab. Baik, nah sebelum kita tutup podcast kita hari ini, mungkin Pak Benito ada pesan-pesan nggak yang terkait dengan tema kita hari ini, cara mendisiplinkan anak tanpa berteriak dan membentak. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan, dan mohon maaf ketika belum ada yang bisa terjawab dari yang tadi. Dan pesan dari saya adalah ketika kita ingin mendisiplinkan anak tanpa berteriak ataupun membentak, ketika anak kita sudah bisa diajak diskusi, cobalah bicaralah dengan mereka, karena balik lagi setiap ada ketidakdisiplinan pasti akan ada alasan yang di belakang itu semua. Dan buatlah kesepakatan dengan anak ketika anak itu sudah bisa diajak bicara, tahu konsekuensinya. Ketika sudah ada konsekuensinya, kasih reward ataupun punishment, nanti sudah mencapai goal. Intinya adalah sering diskusi, ada waktu buat anak, sehingga komunikasi itu bisa lancar. Oke.
Terima kasih ya, Sir. Jadi mungkin kalau Mami Dedi di rumah ada yang mau bertanya seperti tadi di email, atau bisa datang langsung ke Stella Maris BSD ya. Boleh ke Stella Maris BSD, nanti kita Sesudah jam bisa, mengajar, iya, ngobrol. kita bisa Atau ketemu. mau sharing IG-nya mungkin enggak ya? Sharing IG-nya? Boleh. Boleh ya IG-nya? IG-nya Boleh, siapa nggak apa-apa. tahu, oh, Dola saya Japri aja misalnya, mungkin Oke, boleh IG-nya saya di Toshi Benito. TOSHI BENITO. Si Benito. Ya, boleh di DM, boleh datang ke Stella Maris biar lebih apa ya, bisa ngeliat-lihat sekolah kami iya, juga betul. terkait Stella dengan Maris BSD. entrepreneur, itu boleh banget. Dan nggak cuma teori doang, ada Lokasinya di praktek juga. Lokasinya di BSD. Ada bingung nih di mana ya lokasinya ya? Google Langsung aja Maps. Google Maps Stella Stella Maris Maris BSD. BSD. Pasti langsung keluar. Baik, terima kasih. Iya. Terima kasih atas Iya, Bapak Ibu terima ya. kasih. Heeh. Dan memang benar Sudah loh, kerasa. ini tuh kita nggak kerasa banget ya. Iya. 1 jam. Biasanya tuh 1 Buset. jam, pasti udah 1 jam. Lebih 10 menit. Oke, 1 jam 10 menit berlalu. Iya. Kita ngobrol tanpa terasa. Jadi terima kasih untuk Sir Benito. Sama-sama, terima sudah kasih. mau meluangkan waktunya hari ini Yes. untuk sharing bersama seputar parenting pada mami-mami Dedi di rumah dan pada kita semua. Jadi berkat buat kita semua. Amin. Dan pastinya banyak sekali ilmu yang bisa kita terapkan pada anak-anak kita di rumah. Jadi sekali lagi mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Dan seperti saya katakan tadi, jika ada pertanyaan nanti boleh DM Mr. Benito. Iya. Dan terima kasih juga untuk Air Mineral Cheers yang Terima selalu kasih. mensupport podcast Tema Talk dengan pH-nya 8,5. 8,5. Oh iya, betul. Rasanya enak loh, asik. Nih. Iklan banget. Oke, thank you untuk para peserta yang sudah setia menonton dari awal sampai podcast berakhir. Akhirnya bagian yang ditunggu-tunggu sama peserta, saya hampir lupa. Saya menang, enggak ya? Akhirnya bagian yang ditunggu-tunggu sama peserta yaitu pengumuman pemenang giveaway, cara mendisiplinkan anak tanpa berteriak atau membentak pada hari ini. Nama pemenangnya adalah Tereng. Oke. Oke. Sound effect enggak ya? Yang pertama adalah Taca Rati. Wih, Taca selamat. Rati. Kemudian Ibu Reni dan Ibu Rista. Baik, pemenang akan dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris. Nanti akan konfirmasi melalui WhatsApp. Dan pastikan nomor WhatsApp yang diberikan itu terdaftar. Dan dapat dihubungi oleh tim Markom Stella Maris. Ya, ulangi lagi ya. Dan nantikan podcast Tema Talk minggu depan setiap Jumat jam 3 sore bersama narasumber kredibel dan host kece. Jadi jangan sampai ketinggalan dan tidak daftar. Karena ini semua Gratis. Free. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan Stella Maris bisa menghubungi kami di nomor 0878 7278 5231 dengan format nama, usia anak, dan pertanyaannya. Baik, dapatkan informasi terbaru juga tentang podcast dan sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch. Akhir kata, saya Miss Rara. Saya Pak Benito. Pamit undur diri. Dan see you on the next podcast. Bye. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Semangat.